Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan catur Sisilia varian Wing Gambit dimenangkan oleh putih. Tentu pembukaan ini bagi teman-teman yang tidak suka ketika membuka E4 dan dibalas dengan C5. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Frank James Marshall melawan Hyman Rogozin di Chess Championship 1940. Dimulai dari E4, C5, B4. Hitam menerima tawaran itu. A3, kuda C6. Pion kali pion dan dipukul seharusnya oleh kuda hitam, tapi dia memainkan kuda F6. B5. Kuda ke D4 balik mengancam. C3. Kuda ke6 di sini. E5. Setelah mengancam kuda ini, kuda ke D5 ternyata teman-teman. Langkah yang terputar-putar hanya satu kuda ini dibalas dengan C4. Kuda di sini lari ke F4 dengan langkah berani ingin mengobrak-abrik pertahanan putih. Maksud dari varian ini teman-teman. G3 dibalas dengan kuda G6. F4. Tentu kuda ini terancam. Salah satu kuda ini harus bergeser dari tempatnya teman-teman. Di sini langkah berani dimainkan oleh hitam dengan memukul pion F4 ditukar dengan 2 pion. Jika di sini kuda ke C5 lari terlebih dahulu untuk menyelamatkan ketika diancam, maka di sini akan datang D4. Dan setelah kuda ke 4, F5. Satu kuda tidak bisa lolos tentunya teman-teman. Kalaupun dia memukul pion, hanya ditukar satu pion jadinya. Kembali ke posisi di saat F4, kuda ini terancam salah satunya. Langkah partai dari hitam memukul pion F4. Dipukul oleh pion dan dipukul oleh kuda. Pertahanan putih tentu sangat terbuka. Ini tidak rekomendasi bagi teman-teman yang belum menguasai penuh dari pembukaan gambit karena sangat terbuka dari pertahanan putih ini teman-teman. D4 dibalas dengan kuda G6. H4, E6. Sepanjang sejarah varian ini tidak ada yang berani memainkan seterbuka ini dari pertahanannya putih teman-teman. Hanya Frank James Marshall yang memang betul-betul menguasai pembukaan Wing Gambit ini. H5, gajah ke B4 cek. Dibalas dengan gajah D2. Dipukul cek, dipukul oleh kuda. Kuda ke E7. Dan dilanjutkan kuda ke E4. Dibalas dengan kuda F5. Tentu di sini bertujuan untuk menyerang balik. H6, G6. Kuda cek ke F6. Raja bergeser ke F8 dan kuda ke F3. D6, kuda G5. Pion kali pion dan di sini pion kali pion. Pertukaran menteri di sini teman-teman. Dipukul di sini dan dipukul. Ancaman checkmate tentunya atau harus kehilangan benteng untuk hitam. Raja ke E7 terlebih dahulu dan dibalas dengan benteng ke H3. B6, gajah G2, benteng ke B8. Dibalas dengan kuda memukul pion H7. Langkah polemik ini membuat hitam langsung menyerah. Ada beberapa kemungkinan di posisi ini, tapi kenapa dia menyerah? Ternyata endingnya tetap mat atau tetap kalah teman-teman. Kalau di posisi ini, misal benteng ke D8, maka akan datang benteng kali benteng. Dipukul oleh raja, D3 cek, E7, kuda G8. Satu-satunya hanya bisa bergeser, E8. Datang kuda F6 cek, F8 dan checkmate. Kemungkinan yang kedua, jika di sini benteng memukul kuda teman-teman. Datang cek G8. E8, gajah di sini C6 cek. Tentu dipaksa untuk bergeser ke F8.
Setelah di sini diadu pun, maka tetap akan dicek. Benteng gratis sekaligus menggarpu gajah. F8, kuda cek terlebih dahulu. Dan setelah bergeser kemanapun dia, G8 misalnya, F6 cek. Dipaksa bergeser ke H8. Dan di sini tentu benteng yang memukul. Satu perwira penuh dan kalah kualitas juga. Makanya langsung menyerah di posisi kuda memukul pion di H7. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, Frank James Marshall megang buah putih dan Carol Sussman megang buah hitam. Di Chess Championship 1941 dimulai dari E4, C5, B4. Diterima A3, dibalas dengan D5. Pion kali pion dan menteri kali pion. Kuda F3 dibalas dengan E5. Di sini pion kali pion, teman-teman. Dipukul oleh gajah. C3, gajah ke E7, kuda ke A3. Dipukul oleh gajah. Ini langkah yang kurang efisien untuk hitam. Karena dia bolak-balik, malah dia memblok rajanya untuk bisa rokade. Dipukul oleh gajah dan kuda C6. Dibalas dengan benteng B1. Kuda F6 dan gajah ke E2. E4, kuda ke D4. Mengajak pertukaran dan yang jelas dari hitam unggul satu pion. Dipukul di sini, dipukul oleh pion. Jika di sini menteri memukul pion, ternyata ada langkah bahaya, teman-teman. Akan rokade terlebih dahulu. B6 misalnya, menteri B3. Sementara dari hitam tidak bisa rokade, terblok oleh gajah gelap putih. Gajah ke-6, datang cek gajah ke C5. Ke B5 ini kuda D7 dan dibalas menteri G3 dengan ancaman pion tentunya. H5, benteng di sini ke C1. H4, gajah cek. Dipukul oleh gajah menteri G5. Tentu di sini ancamannya checkmate. Ketika menteri ke F6, menteri D5. Dibalas ke B8 misalnya, benteng C4, gajah ke 6. Ini analisa kemungkinan yang di partai dimainkan oleh Frank James Marshall di buku catatannya. Menteri C6 cek, gajah D7 kembali, C7, D8 dan benteng di sini memukul cek E4. Tentu langkah ini memaksa ditutup oleh gajah. E6 dipukul cek. Dan setelah dipukul oleh pion, tidak ada alasan untuk tidak menyerah. Karena dia harus kehilangan benteng, bahkan mat. Kembali ke posisi di saat pion kali pion di D4. Langkah partai gajah ke D7, menghindari ancaman terlebih dahulu. Rokade dari putih. Gajah C6, menteri C1. Tentu di sini dorongan pion dengan ancaman langsung checkmate. H5 dibalas dengan D3. Tahu bahwa terbukanya pion ini ancaman checkmate, tapi akan menaikkan gajah F3 tentunya. Jika di sini tetap dipukul, maka akan datang gajah F3. E6, D5. Memaksa pertukaran tentunya di sini, teman-teman. Dan jika di sini dipukul oleh gajah, kali menteri C7. Tentu di sini ancaman harus kehilangan menteri dengan bergeser benteng ke E1 nantinya. Kembali ke posisi di saat D3 ini, yang di posisi H5 awalnya, D3 dibalas oleh putih, G5 dibalas oleh hitam. Pion kali pion dan ternyata dipukul oleh kuda. Sedikit menutupi gerakan menteri yang bersifat checkmate nantinya. Gajah C4 diusir terlebih dahulu, menteri F5.
D5 dan di sini dipukul oleh gajah. Ternyata di sini tidak langsung dipukul oleh Marsal, melainkan menaikkan benteng ke B5, benteng ke-8, dan benteng memukul gajah. Dipukul oleh benteng, gajah sekarang memukul benteng dengan ancaman harus kehilangan benteng yang di halapan tentunya. Dipukul dan menteri C7, dia tidak langsung cek tapi dengan ancaman checkmate. Di sini teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Kok bisa menyerah? Baik. Hanya ada satu kemungkinan terbaik di sini. Ketika menteri ke-6 untuk melindungi checkmate tersebut, maka akan datang B8 cek, D7, B7 cek lagi. Dia dipaksa turun kembali tentunya. Ketika dia ke E8 lagi, maka B8, D7, benteng di sini ke D1 cek, C6, benteng C1, D5, datang di sini menteri B5 cek, D4, D1, kuda D2. Satu-satunya pilihan hanya itu karena tidak ada langkah lain. Tentu dipukul. E4, F3 cek, F4 dicek lagi oleh benteng yang mengharuskan dia naik ke E3. Langsung checkmate teman-teman. Makanya di posisi menteri C7 langsung menyerah. Kalau langsung dicek ke C8 di posisi ini, tentu akan ditutup dengan menteri dan kecil kemungkinan untuk langsung menyerah. Artinya masih melawan teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Rata dari permainan catur Sisilia, varian wing gambit ini dimenangkan oleh putih teman-teman. Kecuali hitam tidak mau menerima karena di varian modern dari wing gambit seperti yang dilakukan di partai ketiga ini. Putih dipegang oleh Ferenc James Marsal, hitam dipegang oleh Alvin Cassincas pada tahun 1941. Dimulai dari E4, C5, B4. Varian modern yang sering dimainkan oleh Grandmaster catur saat ini adalah E5. Tapi bagi Ferenc James Marsal memang dikuasai bolak-balik dari pembukaan ini teman-teman. Kuda F3 dengan mengancam pion, kuda C6, gajah C4. Sekarang dipukul pion oleh hitam. C3 diberikan lagi pion. Menteri F6 dibalas dengan D4. Tentu langkah paksa tentunya di sini teman-teman. Tapi tetap diabaikan oleh hitam dengan konsisten bagaimana dia bisa menyerang juga. H6 dibalas dengan pion kali pion, kuda kali pion, kuda kali kuda, dan menteri kali kuda. Di sini rokade langsung Ferenc James Marsal. Gajah ke D6, langsung ancaman checkmate tanpa basa-basi. Dibalas dengan G3, gajah ke E7, gajah ke F4, menteri ke F6, dibalas dengan benteng ke E1, H5, kuda ke D2, membiarkan pion ini memukul pion C3, dan jika dipukul E5 tentunya. Setelah dia ke C6 untuk menghindar serangan sekaligus mengancam gajah, menteri akan ke B3, mengabaikan kuda itu teman-teman. Pion misalnya mukul kuda, datang cek. F8, gajah di sini mukul pion. Tentu posisi yang kurang baik bagi hitam jika itu dilakukan pilihan langkahnya. Kalaupun dia D5 untuk membuka ruang, akan dipukul oleh gajah. G6, benteng ke-4. Di sini ancaman tentu meminta menteri pada akhirnya nanti, teman-teman. Kalaupun di sini diancam oleh gajah terlebih dahulu, menteri di sini mengabaikan itu, teman-teman. Dengan ancaman benteng bergeser ke D8, benteng ke F4. Kuda ke H6,
maka di sini gajah ke A5. Benteng ke 8, benteng C1, gajah G5, gajah cek yang memaksa untuk ditutup kembali. E7 dipukul cek, dipukul oleh benteng C8. Lagi-lagi dipaksa untuk turun. Setelah ke E8, menteri ke B4. Tentu di sini menjadi remuk redang dari posisi hitam, teman-teman. Belum checkmate, tapi dia harus kehilangan menteri. Habis itu dia dipaksa menyerah. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke D2. Langkah partai H4. Ingin merusak atau ingin tetap konsisten dalam menyerang dari hitam. E5, menteri C6, pion kali pion, dan di sini G5. Gajah langsung memukul G5. Langkah yang susah ditebak tentunya di sini, teman-teman. Kenapa langkah daripada Frank James Marshall seperti itu? Mungkin sekilas seperti itu, teman-teman. Ternyata di sini jika dipukul oleh gajah akan datang kuda ke 4. Ancaman cek tentunya. Ketika dilanjutkan dengan memukul pion, maka di sini dipukul terlebih dahulu. Gajah ke E7, benteng C1. Kalau tidak bergeser menteri akan hilang. Terbaik dia cek ke B6, H1, D8, gajah di sini memukul pion. Dan jika dilanjutkan ke B4, benteng F1, gajah ke A3, dibalas dengan benteng C2, kuda E7, kuda G5, D5. Ini kemungkinan terbaik yang akan terjadi ketika dipaksakan langkah itu, teman-teman. Dipukul. Kuda C6 tidak memukul misalnya, karena takut tambah terancam. F3. C7, maka di sini dipukul. Karena kalau menghindar gajah ini, ancaman checkmate tentunya. Kembali ke posisi di saat gajah di sini diberikan begitu saja. Di sini dari hitam memukul pion G3, teman-teman. Tidak terpancing dengan langkah itu dan dibalas pion kali pion. B5, benteng C1. Lagi-lagi diberikan karena untuk memindahkan posisi menteri dari C6, mengorbankan gajah dari putih. Diterima, dipukul oleh kuda. Dibalas dengan menteri ke-6 karena ada ancaman cek sekaligus menggarpu menteri. Kuda tetap cek. Dan di sini tidak dipukul dengan gajah karena harus kehilangan menteri. Ke-8, menteri C2. Perhatikan, teman-teman. Gajah gelap dari hitam yang beradu dari tadi tapi tetap tidak dipukul. Sekarang baru dipukul, teman-teman. Datang langsung cek dengan membuang menteri C8. E7, jawaban dari hitam, teman-teman. Bagaimana di saat cek ini kalau dipukul oleh benteng? Tetap akan datang cek. E7, checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri diberikan. Langkah partai di sini raja ke E7, teman-teman. Tapi sama aja, karena setelah dipukul benteng ternyata dia juga tetap menyerah. Kenapa menyerah? Perhatikan, teman-teman. Dia kalah kualitas sekaligus ancaman cek yang akan mengobok pertahanan dengan kuda ke C8 atau benteng ke C8. Sementara posisi dari hitam tidak ada jalan untuk bergerak leluasa. Menteri pun di sini terkurung menahan lajunya pion, makanya langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, Frank James Marshall melawan Heinemann di Chess Championship pada tahun 1942. Dimulai dari E4, C5, B4. Diterima oleh hitam. A3, D5.
pion kali pion, menteri kali pion, kuda ke F3. E5, pion kali pion dan gajah kali pion. C3, tentu sangat menguasai dari Frank James Marshall pembukaan wing gambit ini teman-teman. Karena hampir rata-rata varian dari Sicilia wing gambit ini rata-rata variannya varian Marshall. Gajah ke E7, kuda H3, gajah D7 dan kuda C4, kuda C6 di sini, kuda ke E3, menteri ke D6, dibalas dengan gajah ke B5, kuda F6, rokade langsung dari putih, menteri B8, persiapan untuk rokade karena akan ada ancaman kuda ke C4, dia menghindar duluan teman-teman. Benteng ke B1, dibalas dengan rokade, D4, E4, balik mengancam di sini teman-teman. Gajah kali kuda. Jika setelah gajah ini kali kuda, pion memukul kuda, tentu dia harus kehilangan satu pion. Sekaligus pion yang di B7 terancam. Kembali ke posisi. Langkah partai dipukul oleh gajah. Kuda ke E5. Balik diancam di sini. Menteri C7 dan kuda ke F5. Dibalas dengan gajah ke D6 karena dua sisi ancaman di sini teman-teman. Gajah ke F4. Kuda langsung memukul dan dipukul oleh gajah. Menteri D7. Kuda kali G7. Langkah ini menjadi polemik teman-teman. Karena dipukul salah, tidak dipukul masalah. Langkah partai teman-teman, dipukul oleh raja. Menteri datang ke H5. H6, C4, benteng ke E8. Dengan berniat untuk mengambil gajah gelap dari putih. Benteng B3. Tetap dengan ancaman cek. Dan di sini benteng ditukar kualitas. Menteri di sini memukul. Datang menteri ke-6. Tentu mencoba untuk diadu. Menteri G3 cek. Dibalas dengan H7. Jika di sini teman-teman, menteri G4 tentu akan dipukul. Dipukul oleh kuda, maka G3 akan hilang kuda ini teman-teman. Kalaupun dilindungi H5, H3, kuda tidak bisa lari tentunya. Kembali ke posisi di saat cek G3, langkah partai, raja ke H7. D5, satu perwira harus hilang tentunya. Dipukul oleh kuda, pion kali kuda dan gajah kali pion. Benteng ke E3 di sini. Menteri ke F6. Dibalas dengan menteri C7. Dan benteng ke A8. Benteng D1, gajah C6. Benteng ke A3. Benteng G8. Benteng G3. Dibalas dengan benteng kali benteng. Dipukul oleh pion E3. Masih mencoba melawan di sini dari hitam. Dipukul oleh pion menteri ke-6 dengan mengancam pion menteri ke F4. Menteri ke-2 E4. Menteri C4 dibalas dengan raja ke H2. Di partai di posisi ini menyerah teman-teman. Jika dilanjutkan, misal dipukul, akan datang benteng ke D6. Tentu ancaman pion yang di H6, G8 akan dipukul. Menteri ke-2 untuk menjaga B8. Satu-satunya hanya G7 dan checkmate. Kemungkinan yang kedua, kalaupun di sini F6, maka akan datang menteri yang langsung memukul pion itu.
Dilanjutkan misalnya dengan menteri memukul sekaligus ancaman checkmate, maka di sini F7 yang mengharuskan dia bergeser ke bawah. H8 dan checkmate. Belum checkmate sebenarnya. Masih bisa ditutup dengan menteri ataupun dengan gajah, tapi hancur babak belur teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman, Frank James Marshall melawan Donald Henry di Chess Championship Skitless pada tahun 1944. Dimulai dari E4, C5, B4 langsung diterima, A3, D5 dan pion kali pion. Kuda ke F6, jawaban dari hitam. Pion kali pion, kuda kali pion, sekaligus mengancam pion yang di B4. Kuda F3 dibiarkan ancaman itu dan dibalas dengan gajah ke G4. H3, gajah di sini memukul dan menteri memukul gajah. Kalau dia memukul pion yang di B4, maka dia harus kehilangan benteng atau kuda tentunya. Di sini kuda ke C6 terlebih dahulu teman-teman. Gajah ke A3 mencoba melindungi, dibalas dengan E5. Dan di sini gajah C4. Kuda ke F6. B5. E4 dibalas dengan menteri G3. Menteri ke D4. Ada dua sisi ancaman di sini teman-teman, yaitu benteng yang di A1 dan gajah. Harus jatuh salah satunya. Tapi di sini dari putih menjawab dengan memukul kuda. Jika di sini menteri memukul gajah, maka akan terjadi pion mengancam benteng dan ini dipastikan bisa promosi. Ke D8 tentu akan dipromosikan. Dipukul, unggul satu benteng. D7, gajah di sini memukul terlebih dahulu. Hancur remuk tentunya. Kembali ke posisi di saat pion memukul kuda, langkah partai. Dia memukul benteng yang di A1. Di sini tentu dengan ancaman cek. Dibalas dengan rokade oleh putih. Pion kali pion dan menteri ke B3. Boleh di sini menteri lari terlebih dahulu teman-teman. Tapi di partai dia malah memukul gajah dan dipukul cek oleh gajah yang di F7. Raja bergeser F8. Kuda di sini memukul sekaligus mengancam menteri. Menteri D4. Menteri B7, benteng D8. Gajah ke E6. Kuda ke D7. Setelah kuda ke D7 ini teman-teman, langkah dari putih memukul pion C6. Dan jika di sini bergeser ke E5 kuda, balik mengancam, cukup C7. D6 sekalipun mengajak pertukaran ke A5. Dan ketika dia memukul gajah, maka datang langkah memukul benteng dan itu mustahil dilakukan. Kembali ke posisi di saat menteri di sini memukul pion, H5 dibalas oleh hitam dan kuda ke B5. Setelah diancam posisi menteri ini, dia memukul pion D2, gajah ke B3, benteng ke H6 dengan mengancam menteri tentunya. Satu langkah dari ini, ternyata dari hitam menyerah. Kemana menyerahnya? Menteri ke C4. Di sini langsung menyerah teman-teman. Mungkin pertanyaannya kenapa menyerah? Ini masih panjang, masih seru. Baik, ketika jawaban di sini untuk mencegah langkah checkmate dengan kuda mengancam menteri ke E5, akan datang G8 cek. E7 dipukul pion sekaligus cek.
benteng terancam, F7 sekalipun, maka di sini akan dipukul sekaligus checkmate. Kalau langkah lain misalnya raja ke E7, F7 langsung checkmate. Kemungkinan yang terakhir, ketika benteng ke F6 menjaga kemungkinan, maka di sini tetap dicek G8, E7, menteri cek lagi, F7 dan checkmate. Makanya di posisi menteri C4 langsung menyerah dari hitam. Semoga bermanfaat pembukaan Sicilia varian Wing Gambit dari Frank James Marshall. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.